आप तो मोह माया के प्रभाव से मुक्त हैं, फिर भी आज आपके मुखमंडल पर भावनाओं का जाल सा दिखाई दे रहा है। आप कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हैं प्रभु। देवी, इस समय मेरा चेहरा वो दर्पण बन गया है जो हनुमान की व्याकुलता को दर्शा रहा है। Karena banyak orang hebat yang telah muncul di bumi, dan telah memberikan interpretasi mereka sendiri tentang Bhagavata Purana dan Mahabharata yang hebat. Sulit untuk membuktikan kisah pertarungan antara Hanuman dan Balarama, karena salah satunya adalah bentuk ke-13, rupa, dari Siwa Mahadewa. Dan Balarama adalah awatara dari Naga Adi Anantasesha. Ada satu cerita, tetapi seperti semua cerita lain yang ada di Upanishad, Purana, Mahatmya, Itihasa dan lain sebagainya, cerita ini pun memiliki ajaran yang dalam tentang ego dari kita sebagai manusia. Bahwa di atas kita masih ada yang lebih tinggi dalam hal pemahaman tentang kebijakan. Berikut cerita pertarungan antara Balarama melawan Hanuman. Cerita ini kemungkinan hanya sebuah legenda di masyarakat India. Sebelum kita melanjutkan, support Hindu Encyclopedia Indonesia dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Balarama telah mengalahkan Perkasawana raksasa yang bernama Dwita. Dia besar dan sangat kuat namun jatuh mati dengan hanya satu pukulan hebat dari Balarama. Kemenangan atas kera raksasa ini membuat rasa ego telah menjebak Balarama. Shri Krishna, yang merupakan awatara ke-8 Dewa Wisnu, telah memahami hal ini. Dari semua manusia di muka bumi, hanya ada satu orang yang kuat dan mampu melawan Balarama, yaitu Hanuman. Sesuai anugerah Shri Rama, awatara ke-7 dari Dewa Wisnu, Hanuman akan abadi sampai Ramnama atau nama Rama tetap ada di bumi. Oleh karena itu Shri Krishna meminta Hanuman untuk menaklukkan ego Balarama. Hanuman memasuki Balarama Vatika atau taman istana Balarama dan mulai memakan buah-buahan yang terdapat di sana. Selain memakan buah-buahan, Hanuman juga sekaligus menghancurkannya. Hal serupa telah dia lakukan pada Ashok Vatika, taman yang dimiliki oleh Rahwana. Para prajurit dan penjaga istana pun datang untuk mengusir monyet itu. Para prajurit berteriak, "Hai monyet, siapakah dirimu, berani-beraninya kau masuk ke dalam taman ini? Kenapa engkau memakan buah-buahan dan merusak taman yang ada di istana ini? Tidakkah kau tahu siapa pemilik dari taman ini?" Monyet itu menjawab, "Aku melihat buah-buahan yang ada di taman ini sangat enak untuk dimakan. Aku datang untuk memakan buah-buahan yang ada di taman ini." Monyet itu melanjutkan, "Siapa pemilik taman ini? Aku dapat memakan buah-buahan di mana saja yang aku inginkan." Para prajurit kembali berteriak, "Hai monyet, taman ini milik Balarama yang perkasa. Tidakkah kau tahu siapa itu Balarama yang perkasa?" Dengan marah, para prajurit pun mencoba untuk mengusir monyet itu dengan kekerasan. Tetapi usaha yang dilakukan oleh para prajurit itu tidak dapat mengusir monyet yang merusak taman Balarama. Para prajurit dan penjaga istana yang tidak mampu mengusir monyet tersebut, menceritakan kejadian yang terjadi di Balarama Vatika kepada Raja Balarama. Monyet itu pun tetap melanjutkan memakan semua buah-buahan yang ada di taman Balarama. Selain memakan buah-buahan yang ada di sana, monyet itu juga merusak tanaman yang ada di taman Balarama. Balarama merasa malu karena pasukannya yang perkasa tidak dapat mengalahkan monyet yang lemah ini. Dia kemudian mengirim panglima tertingginya, tetapi dia kembali dengan kekalahan. Kemarahan Balarama semakin meningkat dan dia memasuki medan perang sendiri.
Di taman, Balarama berkata, "Siapakah kau monyet? Kenapa kau memakan buah-buahan dan merusak taman yang aku miliki?" Monyet itu pun menjawab, "Siapakah kau? Kenapa kau melarang diriku memakan buah-buahan ini?" Balarama menjawab, "Tidakkah kau tahu siapa diriku? Aku adalah Balarama yang kuat dan perkasa. Aku adalah adik dari Krishna yang hebat yang telah membunuh ribuan raksasa. Aku juga telah membunuh salah satu kaummu yang bernama Dwita." Monyet itu menjawab, "Aku tidak tahu siapa itu Balarama. Aku juga tidak tahu siapa itu Krishna. Yang aku tahu hanya sebuah nama yaitu Sri Rama. Tidak ada yang lebih hebat dari dia di dunia ini." Balarama berkata, "Pergilah kau dari sini. Cepatlah engkau pergi dari sini. Jika tidak, aku akan menghukummu dengan kekuatan yang aku miliki. Aku telah membunuh banyak raksasa. Aku juga telah membunuh monyet raksasa yang bernama Dwita itu. Jika tidak lekas pergi dari sini, aku akan membunuhmu." Balarama pun dengan marah mulai menyerang menggunakan gadanya. Balarama mencoba setiap tekniknya yang dia miliki, tetapi monyet yang tidak lain adalah Hanuman yang menyamar, lolos dari semuanya. Segala cara dipergunakan oleh Balarama untuk mengusir monyet yang merusak tamannya. Tetapi tetap saja Balarama tidak berhasil mengusir seekor monyet yang merusak taman yang berada di istana yang dia miliki. Ego Balarama mulai hancur. Dalam kemarahannya dia berteriak pada Hanuman, "Wahai Wanara, saya mengerti bahwa Anda bukan monyet biasa, saya perintahkan Anda mengungkapkan identitas Anda, atau saya akan melemparkan bajak halalangala yang saya miliki." Karena Hanuman kebal terhadap semua senjata, dia tidak ingin menghina Balarama yang agung, dan berdoa kepada Sri Krishna untuk menyelamatkannya dari dilema ini. Krishna pun muncul di hadapan Balarama dan Hanuman. Balarama dan Hanuman pun memberi hormat kepada Krishna. Krishna kemudian menjelaskan bagaimana dia mengirim Hanuman untuk menghilangkan ego yang dimiliki oleh Balarama. Balarama memahami kesalahannya dan baik Balarama maupun Hanuman saling memberi salam. Dari cerita ini kita diajarkan agar kita tidak tenggelam pada kebanggaan akan ego kita. Kebanggaan akan kepintaran, kekuatan, kekayaan, derajat, pangkat, merasa paling pintar atau merasa paling kuat dan lain sebagainya. Bahwa kita hidup di dunia ini memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Banyak orang di dunia ini yang mungkin lebih pintar, lebih kuat dan lain sebagainya daripada kita. Yang paling penting dari cerita ini adalah, ego yang berlebihan akan menenggelamkanmu dan membuatmu jatuh ke dalam kegelapan.